Wah, gelas rahasia Anies dibongkar sahabatnya sendiri. Hal-hal kecil yang beliau tunjukkan. Apa itu maksudnya? Boleh nggak apa-apa di-share aja yang banyak. Aku seneng nih denger cerita-cerita Ada banyak kayak ya. gini. Satu hal yang menurut saya sangat menarik untuk dibagi ceritanya. Jadi pada satu saat kami sedang rapat rektor, Mas Anies itu terima telepon dalam bahasa Inggris. Diskusi panjang lebar, yang telepon itu seolah melobi, Mas Anies menolak gitu ya. Setelah conversation selesai, telepon ditutup, saya tanya, Mas, itu tadi siapa? Mas Anies bilang, ini dari kedutaan besar Prancis. Oke. Jadi mereka itu ngundang saya, kata Mas Anies ya, untuk bicara di satu forum di Paris. Cuman saya bilang, saya nggak bisa, saya ada komitmen. Apa tuh? Dan saya nggak bisa geser komitmen itu. Saya bisa datang kalau schedule yang di Paris disesuaikan. Saya tanya, komitmen apa Mas? Dia bilang, saya sudah terlanjur janji jadi saksi nikah. Dosen muda di Paramadina. Saksi nikah. Nikah itu kan peristiwa yang luar biasa. Sekali seumur hidup, sangat penting. Nggak mungkin saya batalkan untuk datang di Paris. Saya mikir, wow, ini 1 dibanding 1000. Mayoritas intelektual muda ketika dikasih kesempatan bicara di Paris Tidak akan untuk melewatkan. nggak akan melewatkan. Iya. Dan dengan gampang dia akan mengatakan kepada si dosen muda, mohon maaf ya, saya harus mewakili Paramadina, harus mewakili Indonesia bicara di Paris. Tapi yang dilakukan Anies Baswedan, mohon maaf Pak Dubes, saya sudah ada komitmen yang tidak bisa dibatalkan dan ini penting. Akhirnya nggak jadi berangkat ke Paris. Pernikahan, Mas Anies datang sebagai saksi. Gak hanya berhenti di situ. Biasanya kalau kita berbuat baik kepada seseorang, seperti kasus ini, kemudian kita akan cerita, Mbak, Mas, saya datang ke sini, padahal sebenarnya saya diundang ke Paris loh untuk datang seminar. Ini orang kebanyakan begitu. Iya. Tapi ternyata 2 orang ini nggak tahu bahwa Mas Anies datang ke acara nikah sebagai saksi mengorbankan sesuatu yang begitu besar. Dia baru tahu kira-kira 2 tahun yang lalu karena saya ceritain. Oh, karena Mas Wijen Saya cerita ke mereka bahwa Pak Anies itu harus mengorbankan acara ini untuk menghadiri pernikahan itu. Wow, sih. Pasti terharu banget dong Mas Wijen. Terharu. Sebenarnya begini, saya menulis buku judulnya Jendela Hati tentang inspirasi baik dari tokoh-tokoh. Ada 1 chapter tentang Mas Anies. Ini yang saya ceritakan. Kemudian 2 pasangan ini membaca itu. Kemudian kami berinteraksi. Dia bilang, Pak, saya itu nggak tahu loh. Ternyata Pak Anies dulu jadi saksi itu mengorbankan sesuatu yang luar biasa besar. Nggak usah nangis lah. Aduh, aku terharu. Aku boleh minta tisu nggak? Aduh, tapi itu wah, luar biasa. Lagi-lagi saya dibuat jatuh cinta oleh adab beliau. Ya, jadi begini. Saya menilai ini sosok ini loyal sekali kepada temannya. Dan saya declare saat itu juga, I will be loyal to you. Declare dalam hati. Karena melihat bagaimana beliau memperlakukan orang lain.